Halo, salam kenal. Gua Hendra Firmansyah, gua pemilik dari channel Candu Digital ini, yang mudah-mudahan channel gua bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari internet dari nol tanpa ribet, langsung praktek dan hasil. Dan tentunya teman-teman bisa belajar gratis di channel gua ini. Stay tune terus di channel gua. Mudah-mudahan bisa terus bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke acara inti setelah scan ini. Halo semuanya. Ya, di tengah kesibukan, gue coba nyempetin lagi buat bikin konten. Pria biasalah tentang pembahasan perihal teknis dan juga beberapa member juga yang banyak menanyakan perihal integrasi keperluan dropship produk fisik, teman-teman. Jadi kita akan bahas perihal integrasi ya. Keperluannya itu biasanya untuk produk fisik yang kita akan menggunakan platformnya Scalev. Jadi dari semuanya kita akan coba integrasikan apa sih kebutuhan apa aja yang kita perlukan ketika kita ingin menjalankan produk fisik dengan menggunakan platformnya pembuat landing page-nya yaitu Scalev. Jadi nanti akan langsung from checkout, terus kita integrasikan lagi ke kurirnya, terus bagaimana cara mengintegrasikannya, terus bagaimana cara menambahkan e-payment all pembayaran mulai dari GoPay seperti itu dan yang lainnya ya. Oke, gue coba langsung aja masuk ke materinya. Jadi sebelum teman-teman mulai produk fisik, teman-teman pastikan dulu teman-teman itu daftar yang namanya agregator dulu. Kita harus punya agregator dulu. Nah, agregatornya gue di sini pakai Lincah karena di Scalev sendiri, sebentar. Karena di Scalev sendiri itu dia cuma dua teman-teman untuk agregator yang bisa diintegrasikan. Pertama Lincah, kedua itu Mengantar. Nah di sini gue akan contohkan menggunakan Lincah teman-teman. Kenapa pakai Lincah? Karena diskonnya full teman-teman. Diskonnya gila ya. Lincah itu murah. Oke, langsung aja. Ini khusus produk fisik. Gue nggak bahas produk digitalnya. Biar fokus ya teman-teman. Oke, teman-teman yang belum daftar, daftar dulu aja. Di sini gue nggak kasih tahu cara daftarnya, tapi udah gampang ya teman-teman. Tinggal daftar aja, masuk ke aplikasinya pplinca.id, daftar. Nanti lo biasa seperti biasa scan KTP, terus foto kayak gitu, foto diri. Nanti keperluannya akan disesuaikan gitu ya. Yang jelas teman-teman harus punya yang namanya akun Lincah dulu. Ini agregatornya. Nah, fungsinya untuk apa ya? Ini untuk mengelola keuangan. Perihal kita bikin racingnya nanti, terus kita bikin setelah bikin resi kita kirim resi itu ke supplier. Terus kalau perihal metode pembayarannya misalkan COD atau token transfer, itu nanti semua dikelola di sini. Nah, terutama kita akan mengelola perihal payment metodenya yaitu COD, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman udah punya apa namanya? Si lincahnya, teman-teman harus punya lagi yang namanya Scalev, akun Scalev, teman-teman ya. Nah, di sini gue pakai yang gratisan aja karena kebetulan udah habis dan gue belum perpanjang. Karena gue mah ini ya fleksibel. Kalau gue tuh nggak terlalu terpaku dengan suatu platform. Jadi gue mah lagi suka-suka aja. Kalau jalan misalkan lagi enak pakai Berdo ya pakai Berdo. Nah di sini tapi gue contohinnya pakai Scalev, nah, gitu. Kenapa pakai Scalev ya? Kebetulan member dan rekan-rekan gue gitu dia kebanyakan pakai Scalev, teman-teman. Jadi gue akan contohkan aja pakai Scalev lah intinya ya. Oke, Scalev daftar dulu yang belum punya. Gampang caranya tinggal ikuti aja. Daftar Scalev mah. Oke. Nah, sekarang ketika teman-teman udah gua anggap teman-teman tuh udah punya agregatornya, Lincah, dan teman-teman udah punya akun Scalevnya. Lalu di sini akun Scalevnya misal di sini masih baru banget ya. Ketika teman-teman masih baru, jangan lupa dulu bikin toko. Nah, tokonya ini kayak gua. Ini tokonya Candu Digital.
store di sini, bikin dulu namanya apa-apa segala macam. Udah kayak gitu. Udah aja. Teman-teman pakai yang free boleh. Nah, kayak gue contohnya ini paket free aktif ya. Cuman tapi ada batasannya bukan per hari, ini per apa nih? Sebentar. Kita lihat dulu. 31 hari. Limitnya 31 hari orderan. Oke. Jadi per bulan kita hanya bisa di 200 maksimal, 200 orderan per bulan. Store-nya kita hanya bisa bikin satu toko gitu. Nah, karena Scarif ini bisa bikin beberapa toko. Nah, terus ada lagi yang namanya active landing page. Nah, di sini kita hanya dibatasi yaitu 3 aja, 3 landing page. Jadi kalau teman-teman lebih dari 3, otomatis nggak akan aktif landing page-nya atau nggak bisa membuat seperti itu. Oke, lanjut aja. Sekarang kita akan masuk ke integrasinya. Gimana sih Bang cara integrasi antara Scarif dengan agregator? Nah, pertama, teman-teman tinggal di setting dulu di sini, masuk ke setting. Di setting tinggal kita cari yang namanya integration. Integration, klik integrationnya, lalu kita scroll ke pinggir, ke samping, kita klik menu kurir agregator, klik aja. Nah, setelah kurir agregator, di sini kita masuk di add kurir agregator integration, tambahkan kurir agregator untuk mengintegrasi. Kita tambahkan, klik. Nah, kurir agregatornya kita pilih di sini. Nah, hanya 2, lincah dan mengantar yang bisa kita integrasikan kepada Scarif. Di sini gue contohkan pakai lincah, oke? Nah, sekarang kita masukkan API key-nya. Di mana Bang ngambilnya? Nah, adanya posisinya di sini. Perhatikan ya. Kita masuk ke lincah. Setelah di lincah, kita masuk ke menu profile di sini. Nah, setelah masuk ke menu profile, teman-teman langsung ke bawah, menu open API. Nah, ini adalah nomor API key-nya punya kita. Punya agregator gua di sini Hendra Firmansyah ya. Langsung di copy, langsung masukin lagi ke Scarif-nya. Ctrl V, oke. Ini udah masukin API key-nya, agregatornya udah betul lincah. Di sini kita setujui saja metode ini. Tambahkan. Oh iya, lupa. Nah, ternyata ini tuh hanya untuk yang sudah upgrade, teman-teman. Kalau teman-teman pakai yang gratis alias free, itu nggak bisa kita integrasikan dengan si akun Scarif ini, agregatornya. Nah, tapi caranya seperti itu, teman-teman. Kurirnya pilih dulu, API-nya kita cari yang tadi, udah kita setujui, lalu add, tambah. Nah, kalau kita udah berlangganan, udah pasti bisa. Di sini karena gua nggak berlangganan, ya udahlah. Anggaplah udah ya. Nah, pokoknya integrasi gitu aja gampang. Udah kayak gitu, kita langsung ke metode pembayaran. Nah, metode pembayaran kenapa jadi penting? Ya penting banget, teman-teman. Ini jadi penting. Karena kita bisa fleksibel ketika kita menawarkan produk kita di landing page. Ketika konsumen itu check out, mereka akan disodorkan dengan beberapa metode pembayaran. Di antaranya ada GoPay, ada QRIS, ada L-Payment, ada apa lagi di sini, ada OVO, ada Dana, ada ShopeePay, ada Link Aja, ada BNI Virtual, dan yang lain-lainnya ya. Oke. Cara mengaktifkannya gimana? Cara mengaktifkannya, dia akan ada di sini, activate payment, tapi harus daftar. Karena gue udah daftar, di sini tidak ada yang namanya payment. Kalau teman-teman masih akunnya baru, di sini nanti akan ada yang namanya menu aktifkan payment. Nanti teman-teman verifikasi aja, mulai dari KTP, terus foto diri, kayak gitu ya. Nah, ciri-ciri udah verifikasinya itu ada di menu profile. Nah, di sini kita ke bawah. Di bisnis, masuk di bisnis.
Nah, di bisnis kita, ini kita akan ada yang namanya verified. Nah, akun iklan, akun siap nih, akun aktif, terus payment siap dipakai, ada QRIS, ada GoPay dan lain-lain. Ini akun gue udah siap terjun gitu ya, siap perang pokoknya. Nah, di sini cara settingnya gimana bang? Cara settingnya? Nih, kalau teman-teman udah mengaktifkan payment metodenya, contoh ini udah diaktifin, jangan lupa juga tambahkan external payment bank teman-teman di sini ya. Jangan lupa ya, tambahkan aja di sini. Nah, di sini add. Nah, di sini banknya apa? Kayak gitu. Terus nomor banknya. Di sini nama teman-teman. Kayak gitu ya. Financial entity berarti nama bank, account number berarti nomor rekening, terus account name ya atas nama siapa gitu ya akun tersebut. Oke, beres. Ada apa lagi? Ntar, yang penting kan e-payment dulu ya, e-payment sama integrasi lincahnya. E-paymentnya udah beres. Nah, cara memakai e-paymentnya gini. Kita ke menu profile. Jangan di profile, di sini aja. Kita masuknya ke store aja, store. Kita ke bawah. Nah, ini kan produk gua ya. Ini produk gua ada digital, ada produk fisik. Nah, nanti gua bahas lagi deh yang ini. Yang pertama kita e-paymentnya dulu. Nah, di payment method, jadi ketika teman-teman udah aktifin, udah verifikasi, otomatis e-paymentnya akan aktif. Nah, kita cara pakainya, tapi kan ketika kita belum setting, belum bisa dipakai. Nah, cara masukinnya, teman-teman masuk ke store. Anggaplah ini gue belum ada ya, contoh ya. Nah, contoh ini misalkan nggak ada. Gue hapus dulu. Nih, gini. Anggap ini masih kosong. Terus kita akan memasukkan metode pembayaran. Kita klik di sini add payment method. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan beberapa. Bank transfer ini berarti ke bank kita, teman-teman. Kita masukin ya, karena penting juga. Nah, mau pakai yang mana? Yang berapa yang atas? Gue pakainya yang atas. Oke. Udah. Terus ada QRIS. Kita pakai lagi. Ada apa lagi? E-wallet. E-wallet boleh. Ada GoPay kita pakai. ShopeePay, OVO, Dana, e-payment. Berarti kalau e-payment itu semuanya ya, termasuk kepada virtual account kayak gitu. Nah, nggak usah terlalu ribet. Kalau mau virtual account aja, virtual account boleh, tinggal pilih mau pakai apa. BRI, Mandiri, yang ini ya, yang populer. BSI juga, BJB, oke, nggak apa-apa. Terus COD, karena kita produk fisik, kita akan aktifkan COD. Jadi nanti biar si konsumen milih mau pembayarannya mau COD atau transfer kayak gitu ya. Lanjut ke bank transfer ini, atau kalau ini udah default, yang ini yang Hendra itu udah default. Jadi ya udah dibiarin aja, tinggal kita save. Oke. Nah, di sini ada shipping method. Sebetulnya kalau teman-teman hanya untuk menghitung biaya kirim atau hanya untuk istilahnya Skalef ini hanya dipakai untuk mengumpulkan data. Nanti kan datanya bisa dipindah ke agregator secara manual. Itu bisa sebetulnya teman-teman, tanpa perlu kita integrasi. Kayak gitu. Contohnya ini kita mau pakai apa aja kurir yang mau kita pakai. Ini kita tinggal kliknya di sini aja. Di add shipping method. Klik aja di sini mau pakai apa, teman-teman. Ada di Express contoh. Yang lain kalau nggak reguler deh, tinggal save aja. Nah, dia akan menambah kayak gitu. Udah cukup untuk itu aja. Shipping method settingnya di sini, payment method settingnya di sini. Produk teman-teman bisa tambah di sini add produk atau langsung ke produk di sini. Pokoknya ketika teman-teman ngeklik menu store itu akan ditampilkan di
toko kita. Toko kita tuh isinya mulai dari nama tokonya, ada produknya yang ditawarkan, terus ada payment metodenya, mau kita mau pakai apa aja, terus ada shipping method, dan yang lain-lain. Bawahnya nggak terlalu penting. Nah, gitu aja. Kalau misalkan teman-teman mau nambah produknya di sini, nah ini kan tambah produk baru. Select produknya mau tambah apa di sini, kayak gitu. Karena di sini gua cuma ada 2, ya sudah, kita cara membuatnya langsung ke produk. Nah, di produk ini kita di menu produk kita akan disuguhkan dengan halaman yang seperti ini. Kita langsung create produk aja di sini. Nah, di sini ketika teman-teman ingin meng-create produknya fisik, produk fisik, dropship apapun itulah intinya, lihat di sini, pilih jenis produknya, kita ganti dulu ke physical. Oke, kategorinya bebas aja lah, apa aja sih ini. Sebetulnya nggak terlalu penting juga ya, teman-teman. Misalkan coba ada nggak beauty, healthcare lah contohnya ya. Nah, di sini ada lagi tambahkan produk ini ke toko, ya betul. Inventory ini gudang, teman-teman kalau punya gudang, oh ya nggak, pencatatan inventory ini nggak usah, nggak terlalu penting. Nah ini gudangnya warehouse, warehouse-nya mau pakai yang mana? Warehouse-nya kayak gitu. Semua warehouse aja nggak masalah. Nah, warehouse-nya ada 2 kalau gua. Tapi sesuai dengan teman-teman ya, gini ya. Ketika teman-teman ingin membuat produk, karena suppliernya berbeda-beda, fokus dulu ketika teman-teman membuat produk, supaya istilahnya nanti settingan untuk ekspedisi kirimannya, biayanya itu mirip-mirip. Meskipun nggak terlalu jomplang, tapi mirip-mirip. Itu paling selisih 1.000-2.000. Kadang kalau gue pribadi itu selisihnya banyak, tapi itu keuntungan, kelebihan. Misalkan di sini di Skalev itu dihitungnya misalkan ongkirnya 20.000. Nah ternyata ketika gue pakai lincah, di lincah itu ternyata ongkirnya cuma 10.000 karena ada diskon. Nah ini 10.000 itu masuk ke kantong gue, contohnya gitu. Nah warehouse-nya kita sesuaikan dengan alamat supplier, karena gue misalkan contohnya ini pakai Mazakanja, gudangnya ya udah kau pakai yang Mazakanja. Gimana? Oh ya, sebelum gue nanti gue bahas perihal membuat warehouse-nya ya. Ini sekarang kita ini dulu, kita fokus dulu ke sini dalam membuat produknya. Contoh di sini, contoh aja ya, dan nggak terlalu lama durasinya. Oke, serah nanti di teman-teman pikirin deh perihal deskripsi apa ya. Variannya emang cuma satu varian, harganya berapa? 210, 219 misalkan. Berat untuk satu produknya di berapa gram? Ini pakainya gram. Misalkan 20 gram gitu ya. HPP juga boleh, ini ditambahkan untuk nanti kita ngitung value atau ROAS nantinya. Nggak apa-apa sih mau dipakai atau enggak. Ya udah contoh aja pakai ya. Misalkan harga jual 219 dan modal HPP-nya, harga pokok produknya dianggap 25.000 ya. Contoh aja ini teman-teman. Oke, di sini SKU-nya mau ditulis juga nggak masalah. Contoh aja ya. Contoh MJ1. Nah, di foto produk ya, teman-teman tinggal pilih aja pakai yang mana fotonya gitu ya. Contoh yang ini, contoh aja ini mah. Oke, udah. Oke, udah beres, tinggal kita save aja. Oke, finish. Oke, udah beres perihal membuat produk. Nah, akhir ya kita udah punya satu produk teman-teman yang ingin kita jual di platform Skalev. Maksudnya
menautkan kayak gitu. Nah, cara tadi setting warehouse-nya ada di sini. Warehouse. Nah, gudang. Ketik ke setting, lalu ke gudang. Nah, di gudang ini kita akan tambah warehouse sesuai dengan produk yang kita punya. Contoh, manjak-manjak kan misalnya dari Beji, Kota Depok. Nah, teman-teman ada lagi. Mau apa? Nah, di sini. Gudang, kan ini udah tambahkan gudang ya. Misalnya contohnya, nama gudang apa? Gudang Pepsodent. Misalkan tuh. Di mana ya? Ini di Jakarta. Nama gudang Jakarta Pepsodent. Ini nomor kontak gudangnya. Alah, bebas. Contoh aja doang. Ini mah ada. Oh, nggak valid. Bentar-bentar. 0812. Oke. Nah, alamat gudang ini teman-teman. Tinggal copy paste aja dari alamat gudang supplier teman-teman. Contoh aja. Nggak usah ribet. Kecamatan apa nih? Wah, udah ini aja dah, yang ada aja udah. Nah, pengiriman sendiri oleh gudang dalam kota. Kode pos juga kasih, misalkan ini. Nah, kalau ini pengiriman sendiri berarti pengirimannya tanpa menggunakan ekspedisi gitu. Kita nonaktifkan aja karena kita mau pakai ekspedisi orang lain. Kita nggak nganter sendiri ke rumah konsumen. Oke, udah beres, tinggal save. Nah, sip. Kita udah punya gudang Pepsodent. Gitu ya. Nah, alamat rumahnya di alamat pickupnya di sini gudangnya. Nah, nanti ketika contoh, gua akan jalan contoh. Nah, misalkan herbal, feminim care, landing page ini. Contoh ya, gue mau contoh gue iklan, misalkan. Ketika orang tertarik dengan produk kita, mereka akan klik linknya kan. Nah, klik linknya, dia akan masuk ke sini. Nah, ketika masuk ke sini, nah, disajikan dengan langsung form checkout ini. Landing page, terus dikasih produk knowledge, bla 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 bla, masuklah ke sini. Oh, dikasih kode. Langsung di sini misal contoh gini, terus anggap gini, provinsinya apa, Bali kah? Contoh, contoh, oke, kalau mah oke. Nah, ini udah ada teman-teman. Nah, ini kan metode pembayaran tadi ya, Bank Mandiri ke bank gua, COD atau GoPay, ya, bla 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 banyak banget. Kurirnya langsung rekomendasi. Karena kita kan tadi gua milihnya cuma Ninja, terus apa lagi? JNE dan lain-lain. Nah, ini kurirnya yang bisa ngirim ke alamat ini, mana sih tadi ya, alamat si konsumen, yang ini Kintamani, Bali, itu tercover oleh si Ninja. Jadi otomatis akan direkomendasikan oleh si Skalev. Gitu. Nah, ini diskon. Kalau ini teman-teman buat diskon ya. Ada ilmu sedikit lagi tambahan. Ini diskon perihal misalnya teman-teman mau ngasih diskon perihal diskon ongkir atau diskon flash sale atau mengurangi harga produk misal contohnya boleh banget. Nah, ini kan gue kan pakai diskon yang ini ya tadi di sini nih. Nah, ini nih gue pakai diskon ini, diskon hari ini. Kalau orang konsumen menggunakan diskon itu di sininya apply, tapi gua hanya memenuhi syaratnya itu untuk ntar gua lupa ini syarat gua apa ya, COD doang ya.
Oh, pembeliannya harus di atas berapa ya? Di atas 200. Aduh, gua lupa lagi. Sebentar, gua cek dulu diskon hari ininya. Intinya kita bikin diskon di sini, teman-teman. Masuk ke setting, setting lalu ke diskon kode. Diskon kode di sini akan ada. Nah, tinggal tambahkan diskon aja di sini. Jadi gue mau lihat dulu yang tadi diskon hari ini mana nih? Diskon hari ini. Aduh, gue lupa lagi. Gratis ongkir hari ini. Nah, gratis ongkir hari ini syaratnya apa? Karena gue bikin syarat di situ ya. Kodenya oke, gratis ongkir hari ini dihitung dari ongkos kirim. Oke, konstan tipenya, batas nilai diskon tidak ada, besaran diskon 50.000. Batasi oh enggak. Nah, hanya terbatas pada landing page tertentu. Oh iya, ini gue pakainya landing page yang aja doang ya. Bisa, oke. Batas nilai pembelian minimum. Ini kayaknya harus dirubah nih. Pembelian minimum 100.000 ya. Toh, oh bank transfer di sini metode pembayarannya. Nah, kasih deh COD QRIS juga. Contoh, ini syarat. Nah, kita akan kembali lagi landing page. Terus dulu. Nah, di sini sebentar. Kita cek apakah bisa dipakai diskonnya. Oke, kemana nih? Bali. Kabupatennya Badung, oke. Kecamatan Kuta. Contoh aja patokan. Diskon hari ini. Harus ongkir. Metode pembayaran tidak memenuhi syarat. Padahal udah ya. Oke, udah. Nih, tadi gua nggak centang ya, bank transfer. Yang penting tadi gue centangnya dimasuknya COD sama GoPay. Jadi kalau ada orang yang menggunakan metode pembayarannya COD, dia akan dikenakan, kalau dia masukin kode kupon ya, dia akan kena biaya diskon ongkir, teman-teman. Nah, diskon ongkirnya adalah sebesar 24.000 karena kan gue tadi minimalnya di 50. Nah, gratis, berarti istilahnya ini gratis ongkir. Oke, langsung udah pesan sekarang. Udah seperti ini aja, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menggunakan Skalev untuk produk fisiknya, gue sangat recommended sih karena lebih fleksibel. Tapi kalau teman-teman suka berdu juga boleh, enak banget sih berdu, sama aja. Intinya buat teman-teman yang pakai Skalev, ini tadi tutorialnya perihal apa integrasi kurir, agregator ya. Terus perihal settingan payment method, settingan gudang, terus settingan diskon kayak gitu. Oke, segitu dulu aja dari gue. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Tetap bareng gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.